أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل Muhammad. Penonton setia channel YouTube HRTI atau HRKU, Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi kita dalam sharing seputar Islam dalam channel YouTube HRKU. InsyaAllah semoga kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita senantiasa dapat istiqomah dalam menuntut ilmu dan dalam amalan-amalan kebaikan-kebaikan kita. Salawat dan salam juga kita limpahkan kepada qudwah kita, Nabi kita, yang mana beliau beberapa hari ini kita yakini bahwa beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal dan baru saja kita memperingati hari tersebut dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penonton channel YouTube HRKU, momentum Maulid Nabi ini seharusnya menjadikan kita lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Lalu dengan kecintaan itu membuat kita mengikuti beliau dan meneladaninya. Jangan sampai Maulid Nabi ini justru membuat kita semakin jauh dari sunnahnya. Ya, bahkan beberapa saudara kita rela untuk baku hantam, rela untuk berseteru untuk memperingati Maulid Nabi ini. Kita tidak akan membahas apakah Maulid Nabi ini bid'ah atau haram atau hukumnya gitu. Tetapi kita akan mencoba flashback kembali untuk lebih mencintai Nabi SAW, karena kemarin kita baru saja melewati tanggal 12 Rabiul Awal yang kita yakini sebagai hari kelahiran Rasulullah SAW, Maulid Nabi. Perlu kita putar kembali ingatan kita kepada besarnya kasih sayang beliau dan pengorbanan beliau untuk kita umatnya. Kasih sayang itu bahkan menjadi sifat Rasulullah SAW yang difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat ke-128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam menjelaskan ayat ini dalam kitab Tafsir fi Zilalil Quran mengatakan, Allah tidak mengatakan Rasul dari kalian. Ya, di dalam ayat ini Allah tidak mengatakan kalimatnya Rasul dari kalian, tetapi Allah mengatakan dari kaummu sendiri. Nah, ungkapan ini lebih sensitif dan lebih dalam hubungannya, dan tentunya lebih menunjukkan ikatan yang mengaitkan mereka, karena beliau adalah bagian dari diri mereka dan yang bersambung dengan mereka dengan hubungan jiwa dan jiwa. Sehingga hubungan ini lebih dalam dan lebih sensitif. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Nah, sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim berkata, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada orang-orang mukmin melalui seorang rasul yang diutus olehnya dari kalangan mereka sendiri, yakni dari bangsa mereka dan sebahasa dengan mereka. Bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulullah SAW kepada kita itu adalah untuk memberikan kita nikmat bahwasanya Rasul kita itu
adalah sebuah anugerah yang bisa kita rasakan, karena beliaulah yang membawa kita dari alam jahiliyah, ya, dari alam kebodohan, sampai kita yang pada saat sekarang ini yang berilmu pengetahuan. Bayangkan ketika apabila Rasulullah SAW tidak diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin saja zina, maksiat itu merajalela dan itu dianggap biasa oleh orang-orang. Tetapi Rasulullah datang untuk menyempurnakan akhlak dan memberantas itu. Nah, di antara kasih sayang dan pengorbanan Rasulullah SAW adalah dalam 3 hal berikut ini. Yang pertama, beliau selalu menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi umatnya. Rasulullah SAW senantiasa menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi kita, umatnya. Meskipun pada saat itu mereka masih menentang dakwah Rasulullah SAW. Bayangkan, apabila kita di posisi Rasulullah ketika itu, kita ingin menyelamatkan seorang, kita ingin kebaikan baginya, tetapi orang yang kita inginkan untuk kebaikan itu malah menolak kebaikan dari kita. Bayangkan betapa rasa sakitnya itu ketika kita memberi suatu hal yang itu baik tetapi ditolak gitu. Bahkan menyakiti kita. Nah, Rasulullah SAW bahkan menerima hal seperti itu Rasul begitu. Rasulullah SAW tidak ingin umatnya diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun malaikat telah datang menawarkan bantuan ketika Rasulullah disakiti, seakan malaikat itu sudah tidak sabar dengan penderitaan Rasulullah SAW akibat permusuhan kaum atau kabilah tertentu. Hari itu, ikhwat fillah, Rasulullah SAW berdarah, kakinya terluka oleh lemparan batu penduduk Taif. Bukannya menerima dakwah Rasulullah, mereka justru mengusir Rasulullah SAW dengan cacian dan batu. Betapa sedih hati Rasulullah saat itu. Kesedihannya bukan karena merasakan sakitnya darah mengalir, tetapi karena umatnya belum mendapat hidayah. Keinginan Rasulullah SAW agar umatnya berada dalam keselamatan dan kebaikan serta terhindar dari azab, ini dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ketentuannya. Dia mengistimewakan umat Muhammad SAW dengan tidak menurunkan azab kepada mereka. Tidak seperti kaum terdahulu di saat mereka ingkar kepada ajaran Nabi, mereka dihukum dengan azab yang menghancurkan dan menghabisi riwayatnya kaum tersebut. Lalu kebaikan yang kedua adalah memberi syafaat bagi umatnya. Inilah kasih sayang dan pengorbanan Nabi SAW yang kedua, yang tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya, yakni syafaat untuk umatnya. Sebenarnya setiap nabi diberikan doa mustajab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, namun nabi-nabi sebelumnya telah menggunakan doa tersebut sebagiannya sebagai senjata pemungkas untuk menghancurkan orang-orang kafir dengan azab Allah. Adapun Nabi SAW, beliau menyimpan doa tersebut sebagai syafaat umatnya kelak di hari Hisab. Masya Allah, Subhanallah. Rasulullah SAW bersabar dengan kesabaran yang sempurna, bahkan tidak dimiliki oleh nabi sebelumnya untuk tidak menggunakan doa pemungkas itu kecuali di akhirat nanti sebagai syafaat bagi umatnya. Lalu yang ketiga adalah pengorbanan Rasulullah SAW adalah meringankan sakratul maut umatnya. Kasih sayang dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW yang tidak kalah besarnya terjadi pada akhir hayat beliau. Saat itu malaikat maut ditemani Jibril datang kepada beliau mengabarkan hendak mencabut nyawa beliau. Lalu malaikat maut datang menghampiri lalu mengajak Jibril. Setelah Rasulullah menanyakan, Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah, tanya Rasulullah SAW. Suaranya nampak melemah ketika itu. Pintu-pintu langit telah dibuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar dengan kedatanganmu, kata Jibril. Di saat seperti itu Rasulullah tetap memikirkan umatnya. Beliau tidak puas dengan jawaban Jibril untuk beliau saja. Engkau tidak senang mendengar kabar ini, wahai kekasih Allah, kata Jibril. Wahai Jibril, bagaimana dengan nasib umatku kelak, kata Rasulullah. Jangan khawatir, wahai Rasulullah, kata beliau. Aku pernah mendengar Allah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja kecuali umat Muhammad yang telah berada di dalamnya, kata Jibril. Setelah itu sesuai perintah Allah, malaikat maut perlahan mencabut roh Rasulullah SAW. Fatimah dan Ali yang duduk di dekat Nabi tak kuasa menahan air mata. Bahkan Jibril juga tak tega. Namun Rasulullah SAW justru meminta agar beliau menanggung sakratul maut umatnya. Rasulullah SAW berkata, ya Allah, dahsyat sekali sakratul maut ini. Biarlah aku menanggung sakratul maut ini. Jangan beratkan sakratul maut ini pada umatku, pinta Rasulullah.
Setelah berwasiat, ummati, 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 beliau pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sang Nabi terakhir yang sangat mencintai umatnya pun menghadap Allah Subhanahu wa taala selamanya. Fatimah dan Ali tak kuasa menahan duka pada saat itu. Kita pun sangat pantas bersedih, teman-teman. Bahkan di saat kita belum melakukan apapun untuk Islam, Rasulullah SAW telah menanggung sebagian sakitnya sakratul maut kita. Pertanyaannya, apakah kita kemudian terpanggil untuk lebih mencintai Nabi, mengikuti dan meneladaninya? Semoga momen maulid Nabi ini membuat kita sadar kasih sayang dan pengorbanan Rasulullah SAW. Lalu kita pun mencintai Nabi, mengikutinya dan meneladaninya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.